pengen cerita tentang pengalaman berpuluh-puluh tahun yang lalu ketika saya masih anak-anak. Pada waktu di Surabaya masih umur sekitar 5 tahun, saya tuh tinggal di satu rumah sederhana, di satu perkampungan di daerah Surabaya juga, di mana pada waktu itu, saudara, orang itu seringkali kami tuh mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Pada waktu-waktu tertentu, entah kenapa, di kampung kami, di tempat kami tinggal itu, kami seperti sulit untuk mendapatkan air, sehingga orang itu akan terpaksa beli air, saudara. Saya masih ingat melihat bagaimana tetangga itu, mereka mendorong gerobak, terus kemudian mereka membawa kendi-kendi atau jerigen untuk mengisi air, dan mereka membeli dari satu tempat pembelian air, saudara. Kemudian saya tuh tinggal bersama dengan keluarga, dengan oma saya. Kami tuh bersyukur karena kami hampir tidak pernah kami tuh beli air. Kenapa? Karena ketika kami tuh membeli rumah itu, terutama oma ketika membeli rumah itu, di belakang rumah kami itu ada satu lubang yang ternyata itu menjadi sumber air. Sehingga kemudian oleh oma saya itu dibikinkan seperti satu sumur, jadi kasih pembatas, dibikinkan semen, kemudian seperti tembok yang mengelilingi mata air itu, sehingga menjadi seperti sumur, saudara. Dan yang luar biasa dari sumur yang dimiliki di rumah kami pada waktu itu, rumah masa kecil ya, itu air yang ada di dalam sumur itu tidak pernah mengering, tidak pernah habis. Kalau musim hujan, wah itu airnya bisa sampai tinggi banget, sehingga kami itu tidak perlu pakai tali untuk mengambil air. Kemudian istilahnya bucket atau timba itu tidak perlu sampai diketali untuk ngambil air. Ketika air itu naik, wah kami seperti tinggal pakai gayung, saudara, begitu gampang. Dan airnya luar biasanya bersih, seger lagi. Sampai kadang-kadang kami sempat merasakan air itu bisa kami pakai untuk minum tuh segar sekali. Nah itu kelebihan yang kami punya, mungkin satu berkat yang kami miliki waktu tinggal di rumah kecil itu rumah masa kecil saya, saudara. Sedangkan tetangga-tetangga yang lain tidak semuanya cukup beruntung untuk menemukan sumur di rumah mereka. Kebetulan keluarga kami cukup beruntung untuk mendapatkan sumur, sehingga kami tidak pernah harus beli air. Saya teringat kembali juga salah satu kegiatan, saudara ya, salah satu kegiatan karena saya bergerak di dalam dunia pendidikan anak. Satu kali kami pernah mengajarkan anak-anak bagaimana menjaga keseimbangan alam. Kami mulai menceritakan beberapa tempat seperti misalnya di daerah Israel ya saudara. Bagaimana kami tuh melihat kalau di Israel di Timur Tengah itu seringkali merupakan daerah yang kering. Yang kalau hujan itu belum tentu dalam setahun itu pas ada hujan. Kadang-kadang mereka itu mengalami masa-masa kering yang cukup panjang. Kalau saudara baca di Alkitab, cukup banyak cerita mengenai masa kering yang cukup panjang seperti yang dialami oleh Abraham, yang dialami oleh Ishak. Nah di Israel itu mereka membuat seperti bendungan atau mereka membuat seperti parit-parit untuk menampung air. Kami sempat melakukan itu di dalam pelajaran di pendidikan anak-anak yang saya lakukan. Kami sempat melakukan itu, kami membuat sebuah penampungan air, yaitu untuk menampung air hujan, saudara. Tentunya ini merupakan sebuah kegiatan untuk menanamkan kepada anak-anak pentingnya untuk kita itu menjaga kelestarian alam, pentingnya kita itu bagaimana menjaga kelangsungan kehidupan dari hal-hal kecil seperti menampung air. Tetapi bagaimanapun saudara, ketika kami membuat parit-paritan seperti itu, atau dari sederhana kadang-kadang cuma sebuah seperti dari tong yang kecil yang kami pakai untuk nampung air, kemudian air itu kita pakai untuk nyiram tanaman, sehingga kita tidak perlu habis banyak air dari yang kita pakai dari keran. Kemudian kami pakai itu untuk nyiram tanaman. Nah, anak-anak diajar di sini bagaimana berhemat. Cuman kelemahannya begini saudara, ketika misalnya tidak ada hujan gitu ya beberapa lama, ya itu kering gitu kan saudara, kering. Tetapi ketika hujan persediaan itu menjadi panjang, menjadi banyak, sehingga kami bisa memakai itu untuk jangka waktu yang lebih lama. Saya belajar dari hal sederhana seperti ini saudara. Sementara saya di rumah masa kecil saya pada waktu itu, kami tidak pernah kekurangan air karena air itu selalu ada terisi, selalu ada supply.
Kenapa? Karena ada sumber air, ada mata air yang mengalir di rumah kami. Sementara dari kegiatan di sekolah, di mana kami pakai parit kecil, kadang-kadang cuma menggunakan tong kecil, saudara, itu cuma bisa untuk sebentar saja. Karena apa? Karena kami mengandalkan air hujan untuk mengisi. Kami mengandalkan kapan hujan datang. Dari sini saya menarik satu pelajaran, saudara ya. Dalam kehidupan kita itu kalau bergantung kepada sumber yang di luar, kita akan sangat limited. Kita perlu memiliki satu sumber yang di dalam, seperti mata air yang tidak akan pernah berhenti untuk mengairi kita, yang tidak akan pernah berhenti untuk memberikan suplai kepada kita. Salah satu contohnya, kalau kita mengandalkan sumber damai sejahtera atau sumber sukacita kita dari keadaan-keadaan di sekeliling kita, maka kita akan mengalami masa kering itu sering, saudara. Karena apa? Kalau keadaannya lagi baik, kita akan sukacita. Kalau keadaannya lagi tidak baik, kita tidak akan sukacita. Sama juga kalau kita mengandalkan perasaan happy kita dari sumber yang di luar, maka kita akan sering diperhadapkan pada masa kekeringan. Tetapi kalau kita mempunyai satu sumber yang di dalam, yang akan mengalirkan mata air sukacita itu yang tidak pernah kering, nah itu yang perlu kita punya. Saya ingat sebuah cerita di Alkitab yang termasuk cerita yang menjadi favorit saya, saudara. Bukan berarti cerita yang lain nggak favorit, tapi saya suka banget cerita ini. Yaitu mengenai Ishak menabur di tanah yang kering. Saya sangat diberkati setiap kali saya membaca cerita ini, selalu ada pewahyuan baru yang Tuhan kasih. Ketika Ishak menanam di tanah yang kering di Timur Tengah pada waktu itu, latar belakangnya mengalami masa kekeringan yang sangat panjang. Kalau sangat panjang bukan 1 tahun, tapi bisa 3 tahun, 4 tahun, tidak pernah ada hujan. Anda bisa bayangkan persediaan air sebanyak apapun tidak akan pernah ngatasin. Tetapi yang luar biasa dari kisah Ishak ini adalah bahwa ketika dia mengalami masa kekeringan yang sangat panjang, dia tergerak untuk menabur di tanah kering. Kalau di Timur Tengah, tanah kering itu tidak seperti di Indonesia. Sekering-keringnya di Indonesia itu masih merupakan tanah yang subur, saudara. Tetapi kalau di Timur Tengah, tanah yang kering itu benar-benar kering, kaku, kasar, dan seperti membatu kemudian agak meretak-meretak seperti itu. Itu bayangan kering. Jangankan dibuat menanam seperti gandum, saudara. Mungkin yang bisa tumbuh cuma 1-2 tanaman itu seperti rumput-rumput liar yang bisa tumbuh di situ, saudara. Saya membayangkan secara logika, tanah yang dipakai oleh Ishak itu sama sekali tidak mungkin untuk ditanamin. Tidak mungkin. Secara hukum agriculture tingkat tinggi sekalipun, semua akan mengatakan itu tidak mungkin. Dipupuk juga nggak bisa, digali juga nggak bisa, itu sudah membatu. Kemudian ditambah lagi dengan faktor kedua yang tidak kalah penting, yaitu adanya hujan atau air. Di mana air pada waktu itu tidak ada. Saya membayangkan secara manusia, air dan tanah yang merupakan 2 unsur paling penting di dalam sebuah hukum pertanian, itu tidak ada pada Ishak pada waktu itu. Secara manusia tidak mungkin terjadi tumbuh, apalagi sampai panen 100 kali lipat. Alkitab menuliskan sampai panen 100 kali lipat. Ini kan luar biasa, saudara. Kenapa Ishak bisa panen? Sekalipun kering, sekalipun tanahnya retak, membatu, jawabannya sederhana. Karena ada sebuah sumber mujizat, sumber kelimpahan, sumber pertumbuhan yang dimiliki oleh Ishak, yaitu dari Tuhan di atas segala dari Tuhan di atas segala ciptaan, dari Tuhan segala semesta alam. Itu sumber yang saya bilang seperti mata air yang tidak pernah kering. Nah, kalau sumber dari pengharapan kita harapkan kepada yang di luar, kita akan mentok, saudara. Kita akan berhenti sampai titik tertentu, kita akan melihat tidak ada keajaiban terjadi. Kalau sumber pengharapan kita berdasarkan apa yang ada di depan kita, di sekeliling kita akan sampai titik tertentu habis, saudara. Sama juga kalau sumber keuangan kita taruh rasa aman kita kepada pekerjaan kita. Kita taruh rasa aman kita pada tabungan kita.
pada hal-hal yang eksternal atau di luar. Sampai titik tertentu itu akan selesai. Berapa banyak orang berlari-lari membuat usaha travel. Dan ketika kita mengalami ujian COVID seperti ini, lockdown terjadi di mana-mana, perjalanan domestik maupun luar negeri mengalami banyak sekali penurunan. Usaha yang tadinya orang berkata dan optimis mengatakan bahwa usaha ini akan berhasil, sukses, dan ini benar-benar pada saat ini seperti mengalami ujian semuanya. Kalau kita mengandalkan kepada sumber yang eksternal atau di luar, kita akan ngalamin seperti kegiatan yang saya lakukan bersama dengan anak-anak di sekolah. Ya kalau ada hujan, persediaan jadi penuh. Kalau tidak ada hujan, habislah, kering. Demikian juga, kalau kita mengandalkan pada tabungan kita, pada satu titik itu habis, matilah kita saudara, gawatlah kita saudara. Kalau kita mengandalkan rasa happy atau sukacita kita kepada keadaan di sekeliling kita, dan ketika keadaan sekeliling kita sekarang berubah seperti ini, begitu banyak tantangan dan cobaan, maka kita tidak akan bisa sukacita. Kita akan langsung depresi, kita akan stres saudara. Kalau sumber berkat kita juga kita akan andalkan kepada bahkan pekerjaan kita. Seperti yang saya ceritakan, pada satu titik ada hal-hal di eksternal yang terjadi yang membuat pekerjaan kita tergoncang. Dan akhirnya income yang kita katakan kita aman merasa di sana, akhirnya juga terhenti. Saudara, ini membuat saya berpikir, kita perlu kembali kepada sumber yang seaslinya, yang sesungguhnya tuh kayak apa. Supaya apa? Baik ketika masa kering terjadi, sama seperti sumur yang kami miliki di rumah masa kecil kami. Baik ketika masa kering itu terjadi di mana orang-orang itu beli air, kami tidak perlu beli. Karena kenapa? Ketika kami mengalami masa kekeringan, sumur itu tetap menyediakan suplai air. Saya berdoa pada hari-hari seperti ini, ketika kita mengalami masa kering, kita mempunyai satu sumber yang terus menyediakan suplai buat kita. Saya nggak berbicara cuma soal sukacita, semuanya saudara. Jadi sumber kesehatan, sumber kesembuhan. Kita mengandalkan dokter, dokter punya keterbatasan. Kita mengandalkan obat, obat punya keterbatasan. Kita mengandalkan tabung oksigen, jumlahnya pun sangat terbatas. Yang saya ingin katakan, semua yang kita andalkan yang sifatnya eksternal, itu sifatnya sangat sementara dan terbatas. Kita perlu memikirkan dan merunutkan hari ini, sumber apa yang perlu kita gali dan kita kejar. Sehingga sekalipun musim kering, kita nggak pernah takut. Kenapa? Karena sumber itu akan terus menyediakan air yang kita perlukan. Sumber itu akan menyediakan apa yang kita perlukan. Dan ketika ada musim hujan, di mana sumur itu akan jadi tambah penuh, ya kita makin akan menikmati dengan kemudahan lagi. Nah, sumber ini yang menjadi bahan pemikiran saya beberapa waktu ini. Sumber apakah yang kita itu harus punya, sehingga mau hujan, mau kering, kita tuh tidak takut. Mau terjadi badai, kita tuh tidak takut. Mau terjadi masa gonjang-ganjing seperti hari ini, kita tuh mempunyai sumber yang aman, saudara. Berkali-kali orang tanya kepada saya, pekerjaan apa yang paling enak sekarang ini? Saudara, saya tidak bisa menentukan pekerjaan apa. Kenapa saya bilang begitu? Orang bilang pekerjaan yang paling enak dunia makanan. Tetapi ketika masa seperti ini bagaimanapun restoran orang tetap butuh makan. Namun bagaimanapun kalau Anda interview mereka, banyak juga yang mereka akan mengeluh. Karena apa? Tadinya mereka bisa tanpa batas. Sekarang mereka dibatasin. Harus apa? Harus take away. Harus pesan untuk kemudian dibawa pulang. Itu pun banyak orang juga membatasi untuk tidak pesan makanan di luar. Mereka merasa lebih aman untuk masak sendiri. Akhirnya jumlah pembeli berkurang. Kalau kita ngomong usaha yang paling lagi bagus adalah usaha alat-alat kesehatan. Mungkin hari ini mereka sedang panen, mungkin juga. Tetapi ada masa di mana saudara akan tahu bahwa semuanya itu sifatnya sementara dan sangat terbatas. Saya diingatkan Tuhan, bagaimanakah sebetulnya sumber yang perlu kita cari, sehingga itu akan mengalirkan supply yang selalu kita perlukan. Pada waktu masih
musim kering, kita akan menemukan suplai itu. Sehingga kita akan tetap tersedia. Dan saya berdoa, ini yang akan kita tangkap hari ini. Saya mengajak saudara membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-5, saudara. Satu cerita yang tidak asing buat kita semua. Kalau saudara membaca mulai dari Yohanes pasal yang ke-14, 15. Ada banyak hal yang Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia mati. Saudara, kalau orang itu mau mati, kemudian dia memberikan pesan-pesan terakhir, maka sebetulnya itu merupakan pesan-pesan yang sangat penting yang kita perlu memperhatikan sungguh-sungguh. Kalau Anda mengamati dari Yohanes 14, ada sebuah doa, ada sebuah curhatan yang Yesus curahkan kepada murid-muridnya. Yesus berkata berkali-kali, aku tidak akan meninggalkan kamu. Yesus berkata juga, memang di dunia ini tidak mudah, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu. Kamu tidak akan sendirian, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara, mungkin ada orang tua yang mau meninggal dan kemudian titip pesan-pesan sebelum dia meninggalkan keluarganya. Biasanya kalau dia mau meninggalkan keluarganya, kalau titip pesan saudara, dia itu mau memastikan bahwa keluarganya itu pada waktu dia nanti pergi kembali ke Tuhan, keluarganya itu akan mempunyai kondisi yang terbaik. Dia akan memastikan seperti itu. Saya melihat dan mengamati waktu Yesus mengucapkan kata-kata terakhir sebelum dia kembali kepada Bapa. Saya melihat bagaimana kasihnya kepada kita anak-anaknya. Dia tahu bahwa hidup di dunia ini tidak mudah. Dia tahu bahwa di dunia ini banyak masalah. Namun dia selalu mengingatkan kepada murid-muridnya di kata-kata terakhir sebelum dia pulang. Yaitu bahwa dia tidak akan biarkan kita berjalan sendirian. Dia memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Nah, ada beberapa kata-kata penting yang saya ingin mengingatkan kembali kepada saudara. Salah satu kata-kata penting dan dia bilang, bahkan di dalam doanya dia minta kepada Bapa supaya istilahnya dia tuh menitipkan kita kepada Bapa untuk dijaga juga. Betapa besar cinta Yesus pada kita, amin saudara. Dan salah satu kata-kata penting adalah Yohanes pasal 15. Dia tuh pesan sama murid-muridnya. Nah, kalau dia pesan sama murid-muridnya, itu berarti ini ditujukan kepada kita semuanya juga. Dia pesan satu warisan, dia pesan satu kunci. Dia pesan intinya tuh seperti ini loh, nak, aku ini mau pulang, tapi kamu tidak akan sendirian. Kamu tidak usah takut. Nih nak, ayah tuh punya warisan begini. Nanti di deposito ada begini nak. Ini semua sudah ayah siapkan buat kalian. Kira-kira seperti itu loh yang ditinggalkan oleh Tuhan. Warisan-warisan yang dia persiapkan supaya apa? Untuk menjagai jalan kita setelah dia pergi ke surga, kembali kepada Bapa. Jalan kita di dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesusahan ini, kita akan tetap melewati dan menang. Nah, salah satu yang dia berikan adalah di dalam ayat 5. Dia bilang begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahasa Inggris menuliskan abide in me and I abide in you. Kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Kamu tinggal di dalam aku, itu pesannya. Ini loh, dia ngomong begini, ini loh kunci penting anakku. Supaya apa? Sumber kamu itu keluar suplai terus. Kamu tidak ngandalkan air hujan. Kamu tidak ngandalkan faktor yang di luar. Di luar boleh kering, tapi kamu terus terima suplai. Bukan hanya sukacita, bahkan saya percaya termasuk keajaiban. Kalau blessing kita, panenan kita mengharapkan dari hujan atau dari tanah, maka apa yang terjadi pada Ishak tidak akan pernah diceritakan.
Kenapa Ishak bisa mengalami panen? Karena sumbernya bukan dari hujan. Dia tidak mengandalkan sumbernya dari air hujan maupun sumbernya dari tanah. Nah, berapa banyak saudara dan saya mengandalkan air hujan, mengandalkan tanah, mengandalkan tabungan, mengandalkan pekerjaan, itu limited semua. Nah, kembali lagi Tuhan katakan, aku pokok anggur. Ada sebuah kebenaran yang luar biasa di sini. Aku pokok anggur, Tuhan bilang dengan jelas. Kamu ranting. Saudara dan saya harus ingat dengan status dan posisi kita. Kita adalah ranting, perhatikan. Kita adalah ranting. Yesus pokok anggur. Kita lihat lagi ayat yang pertama dari Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar. Yesus pokok anggur. Dan Bapakulah pengusahanya. Jadi ada 3 posisi yang diperjelas oleh Yesus. Bapa itu pengusaha. Yesus pokok anggur. Saudara dan saya adalah ranting. Nah, Alkitab mengatakan, Yesus bilang, ranting ini mesti nempel sama pokok anggur. Tinggal bareng sama pokok anggur. Melekat sama pokok anggur, sama Yesus. Bapa pengusaha. Saya pengen cerita salah satu hobi yang lagi muncul pada anak saya beberapa waktu terakhir ini. Dan saya ikut menikmati hobi yang dia punya, yaitu gardening, berkebun. Saudara, pada waktu saya melihat bagaimana anak saya berusaha menanam, ada berbagai macam tanaman. Dia nanam stroberi, dia menanam lombok, dia menanam bunga, dan dia menanam juga bahkan kaktus, saudara. Saya memperhatikan ketika dia berkebun, dia mulai melihat tanaman-tanaman ini butuh gizi, butuh asupan nutrien yang bisa membuat dia lebih banyak berbuah dan berbuah cepat atau sehat, subur. Saya melihat bagaimana dia itu sampai cari, saudara, belajar di internet. Nyiram stroberi itu seperti apa? Terus perlu dikasih apa? Vitamin-vitamin apa yang perlu dikasih buat stroberi? Vitamin apa yang perlu dikasih buat sayur-sayuran? Yang perlu dikasih buat tanaman bunga? Jadi dia melihat itu beda-beda. Akhirnya dia tuh beli beberapa cairan yang untuk menyuburkan, untuk vitamin, untuk memberikan asupan gizi. Saya melihat bagaimana setiap hari dia itu mengamatin, lalu ketika dia melihat perlu digunting, daun-daun yang perlu digunting dia akan gunting. Itu yang namanya pengusaha. Apa yang dia lakukan adalah mengusahakan supaya tanaman-tanaman yang dia tanam itu berbuah banyak. Dia akan kasih vitamin, dia akan sirami, dia akan ganti dengan pupuk yang baik, dia akan kasih asupan-asupan yang penting. Bahkan dia sempat ngomong begini, Ma, kalau nanam stroberi, kalau nyiram, itu nggak boleh daunnya tuh sampai basah. Maksudnya sampai lembab sekali. Saya baru ngerti seperti itu, saudara. Jadi dia itu mengamati setiap tanaman itu punya ciri khas sendiri. Itu namanya pengusaha. Alkitab menceritakan Bapa itu pengusaha. Bapa itu pengusaha. Oke saudara, dia yang memikirkan bagaimana membuat tanaman-tanaman ini berbuah lebat. Dia yang memikirkan bagaimana membuat panenan-panenan itu terjadi banyak. Saya percaya itu yang terjadi pada Ishak. Bapa kita yang memikirkan bagaimana panenan itu terjadi. Nah kemudian Yesus itu pokok anggur, Yesus digambarkan sebagai pokok, saudara dan saya adalah ranting. Saudara tahu artinya? Artinya begini, tugas untuk berbuah itu bukan tugasnya ranting. Tugas untuk ranting cuma satu, nempel di pokok. Karena ketika Bapa mengalirkan nutrisi,
mengalirkan vitamin, memasukkan, menginjek vitamin, itu akan transfer lewat batang sampai ke ranting. Jadi tugas saudara dan saya bukan untuk kita itu ngejen, ngotot untuk menghasilkan buah. Kita ngejen untuk menghasilkan mujizat. Kita ngejen untuk menghasilkan blessing berlimpah. Tugas kita bukan itu. Tugas saudara dan saya sebagai ranting cuman nempel. Nempel, abide in me. Tinggallah di dalam aku. Bukan cuma nempel. Kalau cuma nempel kayak stiker ditempel, stiker itu tidak akan pernah menghasilkan buah. Tapi immerse menjadi satu, menyatu, blending menjadi satu dengan pokok. Tugas kita itu. Sehingga apapun musimnya, buah itu akan terus keluar. Kenapa? Karena Bapakkulah pengusahanya. Sumber yang kita andalkan adalah nutrisi yang terus diinjekkan oleh Tuhan. Tugas saudara dan saya adalah blending, tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Yesus. Bukan cuma nempel seperti stiker, tidak. Bukan seperti perangko. Kadang kita bilang nempel kayak perangko. Tetapi perumpamaan yang dikasih contoh oleh Tuhan Yesus adalah seperti ranting dengan batang. Kalau ranting ini dicopot udah mati, nggak bisa dapat asupan nutrisi. Kalau saudara mau melihat banyak keajaiban, kuncinya abide in me. Tinggal di dalam Yesus. Saudara bukan sekedar datang kebaktian, saudara bukan sekedar datang ibadah rutin, tapi immerse, tinggal melekat, bukan hanya cuma nempel, tapi benar-benar sebuah hubungan yang dalam dengan Tuhan. Sebuah hubungan di mana saudara itu tinggal tenggelam di dalam Tuhan. Mungkin dalam bentuk tinggal tenggelam sering di dalam penyembahan, tinggal tenggelam di dalam merenungkan firman. Ini yang namanya abide in Him. Tinggal di dalam Dia, maka buah itu akan otomatis akan muncul. Kita harus tahu kalau Bapak kita pengusahanya, Dia expert soal ini. Saya dengan anak saya memulai gardening, kita belum terlalu expert. Kita masih cari Google untuk cari tahu cara bertanam ini, cara memelihara ini. Tetapi Bapak kita udah expert. Bagian kita nempel, immerse, tenggelam, berendam di dalamnya. Salah satu perumpamaan yang bisa, ilustrasi yang bisa saya gambarkan adalah mengenai teh. Saudara, saya dibandingkan minum kopi, saya lebih suka minum teh. Apalagi sekarang di musim dingin, saya suka sekali kadang-kadang menyeduh teh. Saya masih ingat kalau kita dulu seringkali ya, bahkan sampai sekarang pun, banyak dari kita tuh teh-teh yang dulu yang cuman daun-daun dikeringkan, sekarang semuanya udah dikemas menjadi bagus. Sekarang bisa bentuk kantong-kantong teh. Nah, kita tinggal ambil kantong teh, kita celupkan ke air panas, kita biarkan dia meresap di dalam. Abide in me, tinggal di dalam aku, itu seperti kantong teh itu. Sehingga keluar aliran air teh. Sama seperti kantong teh, saudara. Kalau kita membiarkan kantong teh itu terlalu terendam kelamaan, maka rasa teh itu jadi kuat sekali. Itu yang terjadi kan? Jadi kalau kita mau teh itu very strong, kita biarin aja kantong teh itu tenggelam lama banget. Kalau saudara dan saya tenggelam di dalam Tuhan lama banget, makin kuat kita jadinya. Kalau kita tenggelam dengan Tuhan makin lama. Itu yang terjadi pada Ishak. Tanah kering, hujan tidak ada. Sumber eksternal dimatikan. Tetapi karena sumber internalnya jalan terus. Itu tidak dipengaruhi oleh sumber eksternal.
Kalau blessing yang kita andalkan dari kerjaan atau tabungan, itu sementara. Satu saat berubah semuanya. Tapi kalau kita immerse, tenggelam, abide di dalam Dia, kita sedang menyerap sebuah sumber, di mana itu akan mengalirkan mujizat-mujizat terus. Tanah boleh kering, hujan boleh tidak ada, sumber panen tetap keluar. Panenan tetap keluar karena sumbernya Tuhan. Saya suka sekali dulu sering ngomong begini sama jemaat. Ketika jemaat tanya pekerjaan apa yang paling enak. Anda lihat Ishak, menabur di tanah kering, diberkati. Gali sumur, keluar air. Orang-orang musuhnya dia gali sumur, nggak keluar air. Orang-orangnya Abimelekh gali sumur, nggak keluar air. Ishak tiap kali gali keluar air. Kenapa? Karena orang bilang gini, ya hoki Ishak. Karena saya percaya yang menentukan bukan tanahnya atau hujannya. Yang menentukan adalah siapa sumber di balik Ishak. Jangan andalkan tanahmu. Kita limited. Anda ngandalkan mujizat ngeden-ngeden sendiri, pakai kekuatanmu, habis kita. Tahu sumber mujizat yang tidak pernah selesai? Tahukah sumber sukacita sekalipun eksternal boleh berubah, tapi kita bisa tetap sukacita. Kenapa? Kalau kita abide, tinggal, immerse, tenggelam, berendam di dalam Dia. Saudara jangan kaget dalam perjalanan sehari-hari. Keadaan boleh berantakan. Tapi kita akan melihat demonstrasi favor Tuhan akan banyak dinyatakan dalam hidup kita. Saya mengajak kita semua, ayo saudara. Saudara mau milih mana? Tong kecil yang saya pakai untuk nampung air hujan yang limited. Kita ngandalkan tabungan, kita ngandalkan kerjaan. Atau saudara daripada mengasihani diri, mulai kembali. Mulai immerse dalam sumber air yang selalu menyediakan air. Bukankah Yesus berkata begini kepada perempuan Samaria? Kalau kamu minum dari air ini, kamu tidak akan pernah puas, kamu akan selalu haus. Tapi Yesus berkata begini, kalau kamu minum air dari sungai kehidupan, kamu tidak akan pernah haus. Saya terlalu percaya, memang itu arti rohani, tapi saya juga terlalu percaya, itu juga mempunyai pengertian sama seperti Ishak. Segala blessing fisik juga saya percaya kalau kita mengandalkan sumber yang internal, yang tidak pernah selesai, tidak pernah terbatas dan tidak pernah habis. Saudara, itu yang saya percaya. Daud berkata begini, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat anak orang benar dibiarkan meminta-minta. Berarti anak orang benar mengalami pemeliharaan supranatural dari Tuhan. Sumber apa yang saudara harapkan? Kembali abide in Him dan menjadi ranting. Tidak perlu ngotot ngeden untuk berbuah. Sebab Bapakkulah pengusahanya. Tugas saudara dan saya abide in Him dan buah akan muncul dengan sendirinya. Mari kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan, biar kebenaran ini boleh membangkitkan kembali semangat kami yang putus asa. Kami tetap percaya bahwa kalau kami mengandalkan sumber kami kepada Yesus, kami immerse, kami tenggelam, kami berendam di dalam Engkau. Kami akan menemukan sumber yang tidak akan pernah dihalangi oleh musim, dihalangi oleh keadaan, sumber yang tidak terbatas. Meteraikan firman ini jadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Thank you.